A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala arwahil lati halat bifina'ik. Alaikum ini jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah, puja, puji, serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Dia berikan kepada kita, terutama karunia iman, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan wilayah, kecintaan kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Ini merupakan kenikmatan tersendiri bagi kita yang tiada tara, yang tidak akan bisa dan tidak akan kita mau untuk kemudian tukar dengan apa saja. Wilayah kecintaan kepada Ahlul Bait itu sesuatu yang tiada ternilai harganya. Alhamdulillah, salah satu di antara bukti daripada kecintaan dan wilayah ini, kita selalu mengadakan acara-acara renungan terhadap kesyahidan atau wafatnya Ahlul Bait. Salah satunya yang paling mungkin besar adalah kita memperingati kesyahidan Al-Imam Husain alaihissalam, memperingati, merenungkan, mempelajari kesyahidan, pergerakan perjuangan apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain untuk kemudian menegakkan agama ilahi, menegakkan agama Islam, islahi ummati jadi ya. Ini merupakan karunia tersendiri, kita bisa berkumpul di malam-malam seperti ini, di malam-malam perenungan. Malam merupakan malam-malam di mana kita kesempatan untuk merenungkan, mempelajari secara keilmuan, secara logika, juga menggunakan perasaan untuk kemudian memahami ini. Insya Allah akan membuat kita menjadi pecinta sejati Al-Husain alaihissalam. Insya Allah tangisan-tangisan yang kita lakukan itu akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Al-Imam Husain terutama, dan kepada Ahlul Bait alaihimussalam secara umum ya. Pada malam ini saya akan mencoba membahas satu ayat yang mungkin antum sudah hafal semua ya, yang sudah saya tidak bacakan di muqaddimah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salah satu ucapan yang mungkin sangat fenomenal dan sangat penuh dengan makna ketika Al-Husain kemudian mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan harta benda dan semuanya. Kemudian di akhir-akhir pengorbanan beliau mengatakan, sesungguhnya aku ridho, raditu, aku ridho atas apa yang terjadi, ridho atas apa yang telah Allah takdirkan, ridho atas apa yang telah menimpa dalam kehidupan dunianya, ridho atas apa yang telah Allah tentukan.
Ini merupakan makom yang sangat tinggi, yaitu makom ridho ya. Keridoan terhadap qada dan qadar ilahi. Ini makom yang sangat luar biasa ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika kemudian manusia, ketika terjadi hari kiamat ya, di tiupan yang pertama itu semua alam semesta hancur termasuk manusia, nanti akan terkubur semuanya manusia. Nah, ketika kemudian tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil, setelah semuanya mati termasuk malaikat, kemudian Israfil meniup tiupan yang kedua, di mana seluruh manusia, seluruh makhluk yang akan dibangkitkan nanti akan bangkit dari kuburnya, akan keluar dari kuburnya, kemudian digiring ke padang mahsyar dalam kondisi yang sangat-sangat menegangkan, dalam kondisi yang sangat-sangat menakutkan, kondisi yang betul-betul bahkan yafirul mar'i ya, bahkan manusia itu lari dari saudaranya, dari sahabatnya, dari ibunya, dari bapaknya. Yafiru artinya lari ya, min akhi, dari saudara, dari saudaranya, dari sahabatnya, dari ibunya, bahkan dari ayahnya. Karena ketika itu dalam kondisi panik ya, masing-masing tegang dengan nasibnya sendiri-sendiri, sehingga keluarga, anak, istri semua diabaikan, bahkan lari ya. Dalam kondisi seperti ini ada satu kelompok manusia yang ketika bangkit dari alam kubur, Allah Subhanahu wa taala memberikan sayap kepada mereka. Kemudian mereka terbang melewati mahsyar, kemudian melewati semuanya, dan kemudian masuk ke dalam surga ya. Kemudian malaikat melihat mereka terheran ya, malaikat terheran. Apakah engkau tidak melewati mahsyar? Padang mahsyar maksudnya, mahsyar ya. Enggak, aku tidak melewatinya. Apakah engkau tidak melewati sirat? Karena kan setiap orang untuk masuk surga itu melewati sirat. Enggak, aku tidak melewati sirat. Aku kemudian sama Allah dikasih Subhanahu wa taala sayap, kemudian seluruh terbang dan kemudian untuk masuk ke dalam surga dan memilih surga ya. Kemudian malaikat bertanya, apa yang kau lakukan? Apa kelebihan yang kau miliki? Kata mereka, karena kami adalah termasuk orang-orang yang memiliki keridoan kepada semua keputusan Tuhan. Kami termasuk orang yang ridho ya. Kami termasuk orang yang menerima apa yang Allah berikan, apa yang Allah tentukan. Jadi ini merupakan makom yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat istimewa, sehingga mereka tidak mengalami proses mahsyar, tidak mengalami proses sirat. Mereka langsung kemudian dari kebangkitan kemudian menuju surga. Kenapa? Karena mereka memiliki makom ridho. Ya, ini makom yang luar biasa. Mungkin penjelasan yang detailnya, mendalamnya bisa dibahas di kajian-kajian irfan nanti tentang makom ridho. Itu salah satu dari antara makom yang harus dilewati oleh manazil ya, makomat yang harus dilewati oleh seorang pesalik adalah dia harus melewati makom ridho ya. Al-Husain adalah orang yang termasuk orang yang memiliki makom keridhoan ya. Begitu besar pengorbanan, dahsyat, kesedihan dan semuanya, tapi beliau ridho atas apa yang telah Allah putuskan ya. Beliau ridho apa yang telah terjadi ya. Ini apa kaitan dengan ayat yang tadi, ayat yang sudah saya bacakan ya. Kalau antum baca tentang makom ridho, itu identik dengan istilah yang lain seperti makom sakinah atau mutmainnah ya. Sakinah, memiliki jiwa yang sakinah, memiliki jiwa yang ridho, memiliki jiwa yang tenang, memiliki yang mutmainnah. Itu merupakan istilah yang maknanya hampir berdekatan. Jadi ketika memiliki makom ridho, dia akan mengalami kondisi tenang, apa yang telah Allah janjikan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah takdirkan, dia nerimanya dengan penuh ketenangan. Mereka telah mencapai makom nafsul mutmainnah ya. Kalau antum lihat ayat tadi, di mana Allah memanggil seseorang dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Kalau antum baca di beberapa tafsir, di antara misdak dari nafsul mutmainnah adalah Al-Husain. Salah satu misdak ya, karena mungkin ayat ini asbabun nuzulnya berkenaan dengan yang lain.
tafsirnya juga mungkin berkenaan. Tapi salah satu di antara misdak orang yang memiliki jiwa yang tenang dalam banyak tafsir itu adalah Al-Husain alaihissalam. Beliau adalah orang yang memiliki makom tawakal, ridho, mutmainnah, sakinah, ya. Memiliki jiwa yang tenang, memiliki jiwa yang mutmainnah. Di mana di dalam ayat ini seorang yang memiliki makom ini sama Allah dipanggil dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan. Dipanggil jiwanya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang mutmainnah. Ya. Ini panggilan-panggilan yang sama Allah dipanggil, diseru, diundang. Ya. Kemudian irji'i, pulanglah, baliklah. Jadi sama Allah diundang. Orang yang memiliki makom seperti ini sama Allah diundang. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu. Ini merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan dan seruan yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah, baliklah kepada Tuhanmu. Ya. Bukan hanya sekedar pulang, tapi radiyatan maradiyah. Dia pulanglah dalam kondisi ridho, pulang kepada Tuhan dalam kondisi jiwanya penuh dengan keridoan dari atas yang Allah putuskan. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho, dalam kondisi jiwanya penuh dengan keridoan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keputusan Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada nasib yang dia hadapi. Tidak hanya itu, radiyatan maradiyah. Selain dia ridho atas Allah yang Allah putuskan, yang atas Allah lakukan, Allah juga ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Gayung bersambut, ridho dan diridhoi. Dia ridho sama Allah dan Allah juga meridhoi dia. Radiyatan maradiyah. Kemudian undangan ini tidak sekedar diundang begitu saja, tapi Allah menyiapkan juga jamuan. Fadkhuli fi ibadi. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Setelah kemudian diundang dalam kondisi ridho dan diridhoi, kemudian Allah mengenakan tahta penghambaan. Allah mengenakan pakaian atau jubah penghambaan. Allah mengenakan pakaian penghambaan kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada bagian daripada hamba-hambaku. Ya. Wadkhuli jannati, dan kemudian Allah juga mengundang dia dengan jamuan surga. Fadkhuli jannati. Yang lain untuk kemudian masuk ke dalam surga perlu ibadah, perlu ini gak ibadah ya, perlu artinya pengorbanan, perlu usaha. Tapi ini orang yang memiliki jiwa seperti ini sama Allah kemudian ditawari, dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya. Ini merupakan makom yang luar biasa ya. Sama Allah kemudian diundang dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan, kemudian dalam kondisi ridho dan diridhoi, kemudian sama Allah dikenakan jubah penghambaan, ubudiyah, seorang hamba ya. Kemudian sama Allah juga disiapkan surga buatnya. Ini makom yang luar biasa ya. Jadi makom keridoan, makom mutmainnah, makom sakinah, makom tawakal, makom keikhlasan, ketulusan. Ini merupakan sebuah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ini yang dimiliki oleh Al-Husain